Teman-teman, jumpa lagi di episode TFH Talk Show from Home kita bahas OSIS, ya kan? Edisi spesial Ramadan, edisi yang ke-6, tanggal 1 Mei, hari Sabtu 2021. Masih bersama saya menggantikan Mas Tio, ya. Selama bulan Ramadan ini total ada 8 episode, ya. Kita akan banyak mendengar kesaksian unik dari para warrior, ya kan? Baik yang sudah lama maupun yang baru, ya kan? Nah, kali ini seorang ibu juga, ya. Teman-teman mungkin kenal dengan nama lain, tapi nama aslinya sebenarnya Ibu Justina Indriati, ya. Tapi panggilannya Mbak Nino, ya. Jangan tanya saya kenapa bisa begitu, langsung aja sama narasumbernya. Malam, Mbak Nino. Selamat malam, Mas Bobi. Ya, apa kabar? Baik, teman-teman Mbak. warrior semua. Aduh, thank you nih, Mbak Nino bisa ini. Mungkin ini pertanyaan pembuka mewakili kok bisa Mbak dari nama Justina jadi Nino. Itu dulu deh. Baru kepikir juga sebenarnya. Itu juga yang suka ditanya orang ya. Oh iya. Dulu mungkin saya kecilnya gemuk kali ya, tapi saya lihat foto-foto kecil saya nggak gemuk sih. Oh gitu. Itu nama kecil aja, dan saya okay. senang aja dengan nama itu. Terus akhirnya lama-lama ya lebih familiar itu. Itu juga yang agak kesulitan juga, Mas Bobi, ketika di kantor. Jadi ketinggalan terus ketika promosi jabatan. Karena nyari nih, orang lebih familiar dengan Nino daripada Justina ketika ada di urutan, yang mana Nino? Betul, suka bercandain gitu. Betul. Seperti itu, tapi itu nama kecil yang sampai sekarang saya pakai dan lebih enak, saya nyaman aja untuk dipanggil. Ya, kadang-kadang nama kecil itu atau nama dari waktu kita masih ini yang biasa dipanggil itu. Iya, jadi kalau tanya kenapa? Iya juga, bener. Oke, Mbak Nino, kita mau kepoin dikit nih, ya kan? Mungkin Mbak Nino sudah sempat lihat episode-episode sebelumnya. Nah, ini kita memang mau menggali di episode spesial Ramadan ini teman-teman warrior dari segi pengalaman mereka, baik sebelum mulai menemukan KF, kemudian pada saat menjalankan KF-nya, dan yang paling seneng itu teman-teman sering ingin tahu nih up and down-nya, suka dukanya. Nah, pasti tiap orang unik, ya kan? Nah, kadang-kadang ada juga yang mungkin, ternyata saya tidak merasakan manfaatnya sendiri, tapi saya justru malah ke sesama. Bisa dimulai, silakan. Baik, terima kasih Mas Bobi atas kesempatannya. Sebenarnya saya juga agak kaget apa yang mau saya sharing. Karena saya rasa kalau kemarin saya lihat dari sebelumnya, nama saya Nino tadi seperti yang dibilang Mas Bobi. Saya di Jakarta, saya ibu rumah tangga juga, saya bekerja juga. Kalau mungkin sebagian besar teman-teman tahu, saya ditugaskan ASN di GBK. Nah, kemudian saya mulai KF itu sebenarnya nggak sengaja, dari nol sama sekali, malah nggak tahu apa binatang KF itu, nggak tahu sama sekali. Jadi wawasan saya tentang KF terus terang nol. Kemudian saya waktu itu sebagai ASN kan saya udah pindah-pindah penugasan ya. Saya ada lihat rekan kerja saya, dia tuh cabi, dan saya tahu ketika saya masih satu penugasan dengan dia, itu segala usaha itu dia lakukan untuk supaya dia kurus. Dari tusuk jarum, dari apapun dia lakukan. Tiba-tiba saya lihat di profil Facebooknya dia jadi kurus. Gitu. Nah, terus kemudian kebetulan anak saya kan overweight, dua-duanya. Overweight.
Nah, saya sendiri nggak punya masalah kesehatan, makanya saya bilang nun sewu Mas Bobi, mungkin dari narasumber sebelumnya saya kemarin dengar ada banyak cerita tentang punya penyakit ini itu gitu ya. Tapi makanya itu kenapa saya tanya untuk apa saya di sharing. Kebetulan untuk masalah kesehatan saya memang clear semua, jadi saya check up setiap tahun, nggak ada macam-macam gitu ya, baik semua. Nah, kemudian saya tanya dia, kamu apa? Kok sekarang kurus banget gitu ya? Berhasil dong ya dietnya, saya bilang gitu. Dia bilang ikut keto, Bu. Apa itu keto? Aku bilang gitu. Aduh, saya nggak bisa jelasin, lebih baik Ibu masuk sendiri aja di Facebook, katanya gitu. Linknya gimana? Dikasih saya linknya. Saya masuk, terus dia pesan, nanti jawabnya Ibu jangan buat kurus ya, jawabnya buat sehat. Nanti kalau buat kurus Ibu nggak diterima. Ini diajarin, kayaknya mesti diedit yang bagian ini. Tapi nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Nah, oke. Akhirnya saya masuk, jawab. Mungkin karena udah banyak ya, jadi agak lama, sehari kemudian baru saya ada mesin. Di situ saya cuma lihat gitu. Saya pokoknya nyimak aja, tapi saya udah ada kata pengantar dari teman itu, pokoknya makannya jangan makan karbo, jangan ini. Udah itu aja yang saya ingat untuk KF pertama. Kemudian saya baca, makannya gini. Aku nggak ada nanya, aku istilahnya nggak ada nanya apa-apa, pokoknya aku simak semua gitu ya. Itu satu hari Mas. Terus saya lihat kok cara makannya kok gini ya. Terus saya ada fase, ada induksi, ada ini ya. Terus saya sempat baca juga Mas Tio itu bilang kalau lebih baik kalau untuk nyaman nggak mau pusing ada di fase induksi. Itu aja yang saya ingat. Kuncinya itu aja. Nah akhirnya saya itu kan hari itu sehari. Besoknya saya langsung eksekusi. Saya nggak tahu amunisi itu apa. Apa nggak tahu saya. Pokoknya taunya makan daging, mulai makan jam 12, tutup jendela makan jam 8. Itu aja ya poin yang saya tahu. Terus makanannya sesuai dengan apa istilahnya selera anak-anak kan. Karena memang saya ikut keto untuk mereka berdua. Jadi saya mau mendampingi. Jadi supaya saya juga tahu. Jadi saya adalah tipikal orang yang bukan perintah, tapi saya harus tahu sama perintah saya. Jadi walaupun saya nggak ada masalah, dibilang overweight juga enggak, karena memang saya juga rajin olahraga dan lain sebagainya. That's why kenapa saya nggak untuk masalah kesehatan nggak ini. Nah, jadi udah nyemplung lah besok makan ya jam 12 makannya ini udah gitu aja, nggak amunisi nggak ada. Ini ada anaknya, jadi ada disemprit nanti kalau salah ngomong disemprit. Nah, jalan. Kebetulan anak laki-laki saya suka masak, tapi dia masak tuh yang gaya-gaya Eropa gitulah, banyak bumbu-bumbu. Apalah saya nggak ngerti. Saya pikir cuman ini polanya bisa buat ngurusin badan. Saya nggak tahu waktu itu bisa dengan untuk kesehatan segala macam. Saya nggak tahu. Iya. Murni untuk berat badan ya. Untuk berat badan. Yang penting bisa nurunin berat badan. Oke, jalan. Terus saya cuma pikir kalau mereka jalani mereka nyaman, jangan jadi terpaksa. Saya nggak mau, karena sebelumnya kita udah jalanin yang istilahnya saya udah ke dokternya, terus dokternya nyaranin gini nih kayaknya kok nggak berhasil dan mereka kayaknya jadi terpaksa ada apa itu ya. Nah saya nggak mau, jadi saya mau ya ini sesuai nih sama mereka makanannya apa gitu ya. Udah gitu. Tapi kenapa? Mantap. Udah kan? Terus saya jalanin, terus kakak yang masak atau apa atau ide apa gitu ya. Terus lihat di ketofastosis, waktu itu belum ada resep KF apa saya belum tahu. Saya lihat aja makanannya apa.
Ini Mas, nih makanannya nih. Pokoknya asli, 2 hari atau 3 hari kita nggak ada amunisi. Saya cuma tahu amunisi itu adalah VCO, teh hijau, satu lagi apa ya, Dik? VCO, teh hijau, ada satu lagi 3. Garam. Oh, Dan garam. itu aja yang saya tahu. Tapi fungsinya untuk apa? Nggak tahu. Belum baca. Langsung, teh hijau. Langsung kalau lagi ke Indomaret langsung beli teh hijau. VCO langsung kita pesen lewat online ya waktu itu. Cari online. Terus Himsa kebetulan ada temen yang istilahnya jual, yang tadi saya bilang temen itu ada pokoknya jalanin. Udah, itu hari ketiga baru berdatangan. 3 jam. Wawasan saya itu, diminum setiap 3 jam. Kenapanya? Saya juga nggak tahu, nggak perlu tanya. Pokoknya ikutin aja. Terus jalanlah gitu ya. Jalan kita aman tuh, nggak ada istilahnya, karena memang kita sehat semua, jadi nggak ada istilahnya keluhan atau apa, nggak ada. Kita nyaman-nyaman aja, dan kebetulan itu anak-anak pas libur, jadi nggak terlalu repot dengan makanan. Jadi, kan di rumah semua, Mas Bobi. Aku libur sekolah gitu ya. Enggak. Jadi apa ya, kita lupa. Pokoknya pas bisa di rumah aja lah. Terus sudah, akhirnya kita jalanin sebulan apa berapa bulan gitu ya. Benar, kakak tuh dari hampir 100 waktu itu bisa tuh sampai 85 kilo ya. Berapa bulan? Pokoknya 15 kilo ya. Tapi ya nggak kelihatan, wong gede banget. Terus adik juga, jadi kita juga nggak tahu bahwa cuman hanya makanan aja, nggak ada pendukung olahraga apa nggak. Wes pokoknya ngertiinnya ngono ya, wes jalanin. Gitu, udah selesai. Nah, saya kan suka dinas luar kota. Nah, di Bogor atau mana. Nah, udah saya dinas, anak-anak biasa kalau dinas kan, ada kamar kosong nih, kalian mau datang nggak gitu, karena paling cuma di Bogor ya. Nah, waktu dinas, nih kamar kosong, ibu mau sampai besok, ini ibu udah selesai rapatnya, kamu mau kesini nggak main gitu ya, mereka nih di hotel gitu kan, anak-anak. Datanglah mereka tuh pakai kereta atau apa ya, di Bogor datang. Nah, di hotel itu dekat dengan McD. Samping-sampingan, dan pada waktu itu ada promo Slurpee atau apa, saya nggak tahu. Cobalah si kakak kan, aku bilang janganlah. Dan saya nggak ngerti HC loh ya waktu itu. HC apa, wes pokoknya nggak ngerti. Yang di belakang lucu tuh ekspresinya. Kayaknya ada yang salah, Ibu Tri ya. Ada yang salah. Oke, nggak apa-apa. Nggak, terus kan HC kan berhentinya pas Lebaran. Iya, tapi kan salah. It's okay. Agak itu nganter eyang ya, nganter eyangku. Sempat pulang itu juga saya citing rengginang, jadi makanya saya Allah yang saya nih jadi narasumber karena prosesnya nggak bener gitu. Udahlah citing rengginang, tapi saya langsung balik lagi. Nah, kakak nih anak-anak juga on off. Nah, habis itu baru kita ke hotel itu, dan jadi memang benar kita nggak ngerasain HC atau apa, itu jalanin aja. Nah, waktu di hotel itu yang baru kakak tuh kena banget. Jadi apa deh yang Slurpee ya? McFlurry namanya. Minuman manis itu saya nggak tahu. Kok itu lagi promosi ya, Dek. Apa sih, pokoknya beli itu. Nah, habis itu kakak keluar apa deh, kayak bentol gitu loh. Nah, itu nggak tahu kalau itu sebenarnya HC. Saya panik. Terus keluar di kemaluan tuh kayak jamur penuh gitu. Dan dia gatalnya luar biasa karena nah udah saya telepon teman dokter,
ini kenapa? Oh itu jamur Mbak. Oke, beli obat. Selesai. Nah after itu saya baru tahu kalau itu HC. Jadi terlalu banyak apa sih gula ya, gula. Habis itu aku kasih tahu dia. Saya Mbak give up. Mereka give up. Berapa bulan ya kalian give up? Give up. Tetapi berhenti kan maksudnya ya. berhenti 3 bulan. Nah terus tapi selama mendampingi mereka ini kan saya belajar terus gitu. Yes. Baca terus gitu ya. Malah akhirnya saya jatuh cinta sama keto. Gitu. Kok bisa? Jadi sayanya jalan terus, anak-anak give up ya sudahlah biarin gitu. Saya nggak mau mikir. Tapi proses 3 bulan ini kan memang yang biasalah kita awal-awal pasti dengan dengan dilema yang amat sangat ya sama kalau saya dengarkan dengan kemarin narasumber. Kulit keriput yang terlalu kurus karena memang saya nggak ada masalah body weight. Waktu saya cuma 65, 60 gitu kan karena saya sendiri juga kan ada saraf kejepit dan tidak boleh weight saya tuh liwat dari 65. Jadi saya selalu jaga dengan olahraga, jalan segala macam itu. Jadi ketika saya lahir anak pertama tuh kena tusuk belakang itu anestesi salah tempat. Salah ini kena saraf saya. Jadi saraf saya ada gangguan di belakang. Jadi waktu itu juga bisa berdiri tegak. Saya memang bukan tipikal orang yang sedikit-sedikit ke dokter. Halo. Sedikit-sedikit ke dokter enggak. Ya halo, hilang. Halo. Halo Mas. Ada? Halo. Apa? Hah? Oh, Bobinya yang hilang. Halo? Mas Bobi yang hilang katanya anakku. Oh, oke. Mas Bobi yang hilang ya. Kita tunggu dulu berarti. Kita tunggu dia. Oke, halo Mas Bobi. Hilang. Yang lainnya gerak itu berarti kita enggak. Halo. Oh, sampai. Ya, sebentar ya. Ada gangguan. Oke, tadi sampai mana, Mbak? Sampai apa tadi? Sorry. Sampai ke dokter. Saya bukan orang yang dokter. Saya bukan orang yang sedikit-sedikit ke dokter. Hampir nggak pernah dalam hidup saya itu ke dokter khusus untuk mengobati satu penyakit gitu ya. Jadi saya biasa kayak alternatif biasa. Jadi waktu itu ada saraf kejepit. Saya nggak tahu kenapa punggung saya sakit. Saya ke alternatif dan dibacanya di situ ibu habis operasi. Ya, ini ibu saraf ada yang kejepit, bla bla. Gimana? Minum air putih aja banyak-banyak. Udahlah saya ikutin. Nggak ada saya ke dokter. Terus habis itu berkurang. Tapi lama sekali sampai anak saya umur 5 tahunan deh waktu itu. Nah habis itu baru ketemu alternatif lagi tapi dokter. Tapi dia terapi dengan herbal. Di situ saya cuma dibilang jaga. Waktu itu kan berat badan sampai 70 namanya baru punya anak pertama, gemuk sekali. Nah, dia bilang, Mbak, berat badannya dijaga, diturunkan. Caranya jalan kaki setiap hari 1 jam. Itu aja pesannya. Saya lakukan benar weight bisa turun terpangkas sampai 65 jadi turun 10 kilo tapi dalam waktu 1 tahun turunnya itu nggak langsung. Nah oke, pokoknya saya ikutin selesai dan memang masih suka nyeri itu masalah saya. Tapi saya taunya itu saraf kejepit atau apa bukan karena ronsen atau apa ya, cuma kata itu. Nah benar atau enggaknya saya juga nggak tahu. Nah setelah itu sudah berlalu. Nah sampai sekarang tuh kan saya juga anak-anak
jalan juga ke dokter ya, puji Tuhan karena kami semua dalam kondisi sehat sih ya, nggak ada keluhan apapun. Nah, jalanlah berlalu saya check up itu setiap tahun karena di ASN kan kita harus check up ya Mas Budi setiap tahun. Jadi kita bisa terpantau kesehatan itu, mau kolesterolnya berapa tetap pantau dan itu nggak pernah ada masalah di saya. Saat ketika ada ambang batas kolesterol, saya cuma kencengin olahraga, cek di makanan dan kebetulan saya juga bukan orang yang suka makan enak gitu loh. Jadi daging-daging apa memang kurang suka. Jadi ya udah nggak ada masalah. Nah, terus berjalan yang kemudian masuk KF tadi yang saya cerita, berjalanlah waktu dapat sebenarnya kalau saya bilang kalau teman-teman istilah bully, kalau saya sebenarnya saya nggak ngomong bully, tetapi cuma ngomong mereka sayang sama saya, mereka nggak mau melihat saya jelek, itu aja. Jadi Bu sampai waktu itu direksi ya, direktur utama saya, udahlah, berhentilah, udah kayak orang sakit aja. Gini enak, aku bilang gitu kan. Aku nggak berhenti, terus aku jalani gitu ya, jalani terus biasa juga dengan rambut rontok dan lain sebagainya, kulit keriput, malah waktu itu hitam sekali. Tapi yang aku mulai rasakan ketika aku kan memang olahraga terus ya, kebetulan di GBK jadi jalan apa, yang aku amazed aku mulai bisa lari. Sebelumnya aku nggak bisa lari. Itu amazed sekali. Kok bisa aku coba jauh sprint kan? Aku bukan yang itu sprint 2-3 kali. Kok lututku nggak sakit? Karena memang kan aku mulai KF tuh di usia di atas 50 dan mulai mau menopause dan orang menopause itu dengan apa sih nyeri sendi ya. Udah kayak gitulah. Akhirnya jalan aja terus tanpa ada nanya-nanya, nggak pernah apa. Pokoknya begini ini. Sampai detik itu pun saya nggak tahu loh Mas Bobi itu amunisi. Sampai sekarang mungkin nggak tahu fungsi amunisi itu apa. Pernah di-share 50 amunisi, 50 VCO. Wes aku mau coba. Oh ya apik ya. Ya wes, bagus. Sudah gitu aja. Terus teh hijau diminumnya habis makan. Fungsinya apa? Sampai sekarang aku juga nggak paham benar. Minum aja, kadang lupa, kadang enggak. Ya wes gitu aja. Jadi nggak pernah mau berpikir panjang gitu lah fungsi-fungsi itu. Ya itu mungkin bedanya dengan teman-teman yang ada masalah dengan saya yang enggak. Jadi benar-benar nggak ngerti nggak apa bedanya. Kalau ditanya apa bedanya nggak tahu. Tanya anak saya kalau ditanya ibu tuh gimana? B aja. Nggak ada. Jadi sampai di situ oke, fine. Terus berat saya loss sampai dari 65 sampai ke 5251 waktu itu awal. Benar-benar luar biasa. Aku malah itu melebihi berat badan saya waktu gadis. Berat badan saya gadis itu 54. Jadi benar-benar slimming banget dan itu memang buat saya sendiri juga menakutkan tapi juga mengasihkan. Jadi mengasihkannya soalnya bisa sprint ya. Bisa sprint, bisa lari tiba-tiba itu. Dan ya. Jujur enggak kelihatan udah usia menopause loh. Jujur enggak kelihatan. Oke, aku rekap sedikit. Berarti awalnya itu teman atau teman kerja ya nih boleh tepatnya ya. Iya. Teman kerja dia slimming banget, kurus dari awalnya gemuk. Nah, terus tahu keto tapi mau diterapkannya menarik nih, tapi mau diterapkannya ke anak ya kan, anak 2 obes. Tapi karena Mbak Nino ini tipikalnya harus jadi contoh dulu di depan. Contoh di depan. Nah, ya udah aku ikut gitu kan. Dan nah, ini aku yang suka nih, learning by doing-nya mantep banget. Ya. Loh, memang benar, Mbak. Itu yang namanya protokol itu digunakannya memang di situ untuk sebagai panduan. Panduan bahwa ini ikutin dulu deh. Nah, ibaratnya gitu, ya. Terlepas nanti mungkin mentornya siapa kadang-kadang, tapi ini bagus banget learning by doing. Nah,
dapat waktu 3 bulan, walaupun anaknya siapa? gitu. Yang di belakang itu siapa sih namanya? Putri. Oh, Putri ya. Walaupun Putri sempat offside dulu setelah 3 bulan, selama 3 bulan, Langsung buyar semua dua-duanya sudah. Dua-duanya buyar. gara-gara kena McFlurry. McFlurry ya deh. Iya. McFlurry. Tapi nggak apa-apa. Jadi justru Mbak Ninunya yang malah merasakan dan malah jatuh cinta tadi ya. Dan nanti didapetin, oh ternyata HNP-nya, kemudian apa ini yang kakinya itu terasa lebih baik ya kan. Walaupun ada sempat down-nya apa dikhawatirkan sama orang-orang dekat ya kan, bahkan berat badan 6 bulan aja, 3 bulan udah berhenti udah bagus udah cantik, badannya udah kayak anak muda deh gitu. Tapi itu menunjukkan memang mungkin sebelum ber-KF itu walaupun ideal masa otot Mbak Nino itu tidak banyak. Betul. Otot kaki gitu. saya kuat, tapi di bagian atasnya enggak, karena memang kan saya sebelumnya kan jalan. Iya, betul. Nah, ini contoh bagus buat teman-teman lain yang dengerin. Jadi kalau kurus tapi staminanya masih bagus, nah itu Pak. Kurusnya itu bukan berarti ototnya kemakan. Ya, kurusnya itu bukan berarti ototnya kemakan, tapi terbukti dari staminanya kayak Mbak Nino begini malah jauh lebih fit, malah bisa sprint ya kan, malah bisa jalan jauh. Nah, lanjut Mbak, aku udah rekapin buat teman-teman. Oke. Selesai itu semua udah fine gitu ya. Ya berjalannya gitu terus lah, tapi intinya aku nggak berhenti, terus aku nyimak baca. Terus memang yang jadi kendala tuh kalau kita mau ber-KF di awal selalu dengan makanan ya Mas Budi. Makanya apa gitu. Sama saya juga gitu. Iki opo anak-anak maunya makan kue, pokoknya bolak-balik bikin kue, bodoh amat, salah. Kalau mereka nggak mau makan ya wes tak pangan dewe, wes gitu aja. Belajar lagi bikin lagi udah gitu. Nah, nyibab lah, nggak apa-apa. Tapi aku terus dan dalam berjalannya waktu tuh ya udah aku bikin. Terus karena apa? Karena kan kalau rapat-rapat itu kan kalau kita fokus makanan, sebenarnya kok saya jadi maaf nih, sumpah ngantuk, gampang capek Mas Budi, karena kan olahraga kadang-kadang over. Itu tahu nggak sih, aku sering kecelakaan mobil. Oh iya, sering. Untungnya mobilnya asuransi. Aduh. Jadi nabrak mobil orang, udah. Keluar jalur ditabrak, udah. Nabrak marka jalan, udah. Itu karena ngantuk yang luar biasa. Itu udah. Tapi untungnya ya asuransi, jadi nggak pusing. Itu kayak gitu sebelum saya ber-KF, kendala maksudnya itu. Nah, miss-nya setelah ber-KF tuh saya puji Tuhan nggak ada lagi accident. Nggak ngantuk ya, malah fit terus ya. Oke. Itu setelah ya itu salah satu miss saya. Nanti ada banyak lagi. Nah, udah jalan aja terus sampai itu kayak gitu setiap hari. Jadi aku kadang bikin makanan gitu ya, aku bawa ke kantor. Oh, hari ini ada rapat, aku pasti ada bawa makanan, dan aku nggak pernah istilahnya kalau lagi istirahat aku kan selalu bawa makanan sendiri ke kantor. Nah, kalau lagi istirahat kan teman-teman ngumpul di dapur, ngobrol. Saya enggak, saya makan di ruangan saya. Kalaupun mau, kebetulan di saya ada dapur, ada kulkas, jadi saya ada stok telur apa di situ, ada stok saya. Malah kadang-kadang telur saya hilang. Jadi nggak apa-apa. Nah, udah kayak gitu. Stok Indomie dan siratakinya. Jadi nanti mie-nya itu saya kasih OB, saya ajarin cara masak mie goreng si OB. Terus bumbunya yang saya ambil. Jadi kan kita
derma juga gitu kayak gitu saya. Nah terus jadi buat saya awalnya memang bermasalah dengan makanan, setelah jalan setahun itu udah nggak pusing lagi, kok nggak masalah ya, kok nggak lapar, udah jadi udah nggak fokus lagi makanan. Dan memang benar awal-awal tuh pasti fokus makanan, dan saya lakukan karena fokus makanan. Ya masak ini masaknya piye, pokoknya gagal ya, akhirnya bosan yang menang dewe mas. Ya apa aja kan. Habis itu jalan terus sampai itu akhirnya mulai ada keluar keto fitness ya kalau nggak salah. Saya mulai baca lagi, harus olahraga ya. Tapi aku udah bener dong, aku udah olahraga. Tapi olahraga itu kan bukan olahraga yang seharusnya KF sarankan. Nggak ngerti pokoknya ngomong aja. Pokoknya nggak pakai nanya-nanya, nggak pakai mentor, nggak ada. Kadang di grup sedikit-sedikit. Terus nanya di pokoknya aku silent reader lah. Cuman lihat yang ini, wes gitu aja. Nah jalan lama-lama orang melihat saya, loh kok udah nggak keriput lagi? Itu yang ditunggu. Gitu. Seperti itu. Tapi saya juga nggak ngerti kapan mulainya atau apa. Terus waktu itu kalau nggak salah ada SEA Games kan, saya mulai di 2018 ada SEA Games. Terus sebelum SEA Games saya waktu itu kan tadi kita cerita bahwa Maret itu, jadi saya mulai Maret ya 2018. Terus sempat bawa pulang karena bapak saya sakit parah, dan adik bilang mau pulang. Saya nggak tahu pulangnya ke sana apa ke sini gitu, nggak tahu. Udah ikutin. Saya bilang yang sembuh. Nah tiba-tiba dia gimana caranya sembuh? Apa bukan sembuh, agak lebih kuat. Tapi sudah dalam batas saya nggak bisa cari tiket pesawat, kan nggak mungkin dong bawa orang sakit pakai mobil. Kita nekat pakai mobil, 2 mobil setengah, yang tidur sampai di sana ya beberapa bulan di sana ya udah lanjut sakit ya, nggak adanya di kampung. Jadi saya selama itu dari Maret bapak nggak ada di Agustus tanggal 2, berarti selama itu saya bolak-balik kan, ibu tetap di sana, rumah kosong, bolak-balik itu urus perlu ini perlu itu, pokoknya bolak-balik lah saya ke sana. Nah habis itu bapak nggak ada, ini lagi miss saya lagi yang berikutnya. Saya kan nggak sadar dengan efek-efek KF, saya nggak terlalu simak apa sih itu nanti efeknya, cuman saya tahu buat kurus, sudah selesai. Nggak ada saya mikir oh bisa sehat, bisa ini, bisa itu. Loh, aku bukannya sehat malah jelek kok, rambutku malah habis kok. Apanya yang sehat kan kalau dilihat itu gitu. Udah. Tapi saya jalanin terus karena buat saya simple, saya nggak pusing. Terutama lagi yang saya suka gelegean tuh apa sih Mas Bobi? Sendawa itu juga hilang. Jadi saya nggak repot. Dan itu nggak saya sadari waktu itu. Saya sadarinya baru akhir-akhir ini. Oh iya, jadi begitu ya gitu. Tapi waktu itu saya nggak nyadari sama sekali. Nah jalan, bapak nggak ada. Saya ibu masih di sana, otomatis di Jakarta kan saya harus urus semua kan. Saya dapat kabar jam 7 malam. Saya urus semua, terus saya ngabari saudara tuh sampai jam 10 malam. Saya asli nggak tidur itu, siapin konsumsi apa segala macam sampai keesokannya. Jadi saya tidur tuh kalau nggak salah jam 12 atau jam 1 saya pulang, habis bersihin rumah orang tua kan, saya pulang. Terus jam 3 pagi saya cari kue ke Senen kan untuk konsumsi ibadat apa segala macam. Betul. Nah itu melek terus tuh, hubungin pemakaman ini itu, urus sendiri semua sama adik. Nah kamu bagian ini sama satu keponakan. Selesai sampai selesai pemakaman, selesai itu jam 10 baru kan sudah orang udah pada pulang, kita istirahat. Saya di situ baru sadar bahwa saya tidak makan dari kemarin jam 8. Wow. Kok aku nggak pusing ya? Kok aku nggak ngeblek ya? Itu aja. Nah, udah. Tapi saya nggak pada waktu itu saya nggak berpikir karena KF juga, nggak. Jadi benar-benar belum menyadari apa-apa, karena tahun pertama benar-benar asli aku cuma ya wes gampang lah, cuma dari jam 2 sampai jam 8 udah gitu aja. Udah pola itu saya pakai terus. Nah sampai setahun 2 tahun tuh saya pakai terus, dan saya memang bukan orang, kalau orang bilang saya bukan orang baperan ya, yang mau aduh apa tuh HC, gimana sih begini begitu. Patokan saya
memang saya nggak mau tahu gitu. Pokoknya saya nyaman, selesai saya jalani. Yang saya tahu, satu-satunya yang saya tahu GDP-nya harus di bawah 80. Satu-satunya yang saya tahu. Jadi setiap habis saya olahraga atau apa, saya ke klinik, kan gampang klinik. Cek dong GDP. Oh iya 70. Oh ya enak. Pernah 46, pernah. Efek GDP segitu begini begitu seperti yang saya tahu sekarang setelah saya ikut TFH, SFH. Oh, fungsinya gitu tuh kalau mau biar rendahnya itu gitu. Tadi waktu itu saya nggak tahu. Oh ya udah aman. Di bawah 80 aman, udah gitu. Tapi fungsinya apa saya nggak tahu. Hantem keromong we. Nah, selesai itu emis saya yang berikutnya. Jadi Bapak nggak makan Maret, Agustus, jalan terus jalan, udah setahun 2 tahun dengan on off-nya, bandel juga pasti ada. Cheating tuh, kalau saya cheating makan nggak jarang banget ya kalau cheating. Satu-satunya yang saya nggak bisa menghindar dari cheating itu asinan Kamboja. Itu udah, kalau ditaruh itu udah saya udah bodo amat gitu, tapi tetap balik lagi ke gitu. Titik lemah. Titik lemah. Kalau durian enggak, saya sama rengginang ya Dek, rengginang sama teh manis. Udah, tapi balik lagi gitu, bukan terus udah bablas itu enggak. Enggak. Jadi kalau mau titik lemah saya suruh cheating itu yang lain saya sudah nggak tertarik, tapi kalau ditaruh asinan Kamboja sama rengginang, udah gitu. Tapi untungnya nggak pernah ketemu kan. Nanti kalau ada versi ketonya, Mbak. Woka. Karena kan isinya sayuran ya, kalau sambal kacang. Jadi asinan yang sambelnya tuh sambal kacang. Aja, bukan sambal kayak asinan Jakarta. Udah ada yang nanya di chat asinan Kamboja kayak gimana. Nanti jawabannya Mbak Nino ditunggu di Facebook ya. Enak banget. Saya itu bukan penyuka sayur. Tapi kalau itu kan sayuran isinya. Tapi isinya sayur. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Terus? Udah selesai, jalan terus. Tapi saya juga nggak. Jadi saya benar-benar nggak tahu kalau saya ngilu itu haji atau apa. Saya taunya setelah dibikinkan TFH, SFH itu, karena aku juga nggak pernah ikut seminar-seminar. Ikut seminar-seminar juga saya nggak datang. Saya sendiri sama siapa ya? Ini sama siapa ya, orang sendirian di rumah juga sendirian. Dari awal silent reader. Aku datang berdoa gitu. Aku masuk Mbak Novi sama satu lagi Mbak Ina atau siapa ya, saya datang sekali yang di rumah sakit karena dekat dari rumah. Iya. Aku bawain aku pesan ini, dan baru itulah aku makan makanan keto yang dijual di komunitas gitu. Enak ya gitu, dari situ mulai pengen bikin apa kayak gitulah perjalanan ya, begitu on off. Tapi intinya saya yang paling sering tuh saya cheating waktu sih, karena kadang kalau nggak banyak kerja jadi mulut maunya makan tapi nggak lapar. Tapi aku selalu bawa kue sendiri apa gitu, jadi nggak makannya lebih awal ya, harus jam 12, jam 11. Awal-awal tuh aku itu punya rasa berdosa kalau aku tapi kalau sekarang udah enggak. Setelah, makanya saya bilang salah satu racunnya TFH sama SFH ini, saya juga nggak punya rasa berdosa di cheating waktu. Kalau dulu merasa berdosa Mas Bobi. Aduh, jam 11 sudah makan. Aduh, jam 10 kita. Tapi setelah memahami konsep yang ada sekarang, saya nggak worry, kekhawatiran itu hilang. Yes. Setuju. Jadi udah selesai sampai kemarin, udahlah berjalan waktu, begitulah bentuknya ya, singkatnya. Kemarin terus nextnya saya ketemu Keto Fitness kan tadi. Iya. Baru di situ saya tahu, kalau usia 50 itu bukan jalan kaki, bukan lari gitu. Sel sendi saya sakit dulu gitu kan. Baru di situ saya baca-baca tuh Mas Ebi. Ngono tuh. Ikutin lagi
pokoknya ikutin aja. Mulailah saya walk off. Kebetulan kan di ruangan saya ada fitness, alat-alat fitness yang ajaibnya di situ tempat olahraga, tetapi pegawainya tidak suka olahraga. Ajaib loh. Nah, di saya nge-gym sendiri, ini sendiri. Mas Ebi ajarin apa? Les melo. Oh, mau angkat beban? Ayo, udah gitu pokoknya ikut. Nah, terus udah gitu Mas Ebi, Mbak aku butuh tempat. Ya wes, butuh tempat, tak cariin tempat, dapat tempat. Ketemulah kan tatap muka. Disitulah saya mulai bertatap muka dengan koneksi dengan komunitasnya orang-orang gitu. Jadi mulailah dengan komunitas. Saya berjumpalah dengan orang-orang ini. Sampai udahlah ketemu. Saya mulai lihat cara mereka makan, cara mereka hidup, cara mereka itu saya benar-benar lihat. Oh, begitu toh. Mulai saya ikutin lagi hal-hal baru itu di pandemi ini ya, 2020 kemarin. Jadi 2018, 2019 tuh silent reader, terus Mas Ebi japri saya, terus karena saya kan juga itu suka ini, saya di GBK mungkin dari tahu itu kan sempat ada event yang di GBK juga gagal terus karena pandemi, itu saya bantu juga. Nah terus udah saya mulailah berinteraksi nih dengan orang-orang keto yang asli. Oh ya, ada senior keto, ada ini. Di situ saya baru lagi belajar dengan pertemuan dan tatap muka. Jadi saya tuh nggak pernah baca protokol dan hafal protokol. 5 pilar itu apa yang nggak ngerti, pokoknya itu aja. Mulai mengerti 5 pilar setelah ada TFH, SFH itu saya mulai ngerti. Oh, aku harus banyak tidur biar nggak gini. Oh, kalau aku ngantuk ternyata itu memang permintaan tubuh. Mulai pahamnya setelah ada TFH sama SFH itu. Sebelumnya aku nggak tahu. Jadi asli aku ilmu gitu saya nol, makanya saya bilang apa layak saya bisa sharing. Saya nggak tahu. Nah, selesai ya Mas. Selesai itu terus oke lah saya berinteraksi dengan teman-teman KF. Terus di bulan kita latihan apa segala macam, bikin kegiatan di Keto Fitness saya cuma bantu aja perlunya apa. Nah sampai di bulan Oktober saya melihat kedua anak saya ini kan gede tuh kalau makan tuh ya. Oh balik menggemuk lagi ya? Iya dong, enggak. Makan. Udah. Uri dong saya, apalagi anak cewek saya yang cantik ini kan. Dek, kalau bablas gemuk piye gitu ya. Nah, akhirnya aku paksa dia tuh geleng-geleng. Akhirnya Oktober saya paksa dia KF. Oktober 2020. Saya cuma berpikir gini, mumpung dia WFH nih. Banyak godaan di luar nih, makan bisa diatur. Tapi kan saya harus tanggung jawab kalau nyuruh orang balik lagi kan. Iya, untuk istilahnya mendukung dia. Nah, dia komplainnya gini, ya ibu nggak makanannya gimana, ibu aja nggak suka bla 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 gitu kan. Aku kan kalau aku suka, udah 2 tahun mau masak mau nggak bodo amat gitu kan. Nah, aku tanggung jawab lagi dong sama dia. Oke. Di puji Tuhan juga TFH kan tuh ada share apa Mas, dapur apa gitu. Dari situ aku lihat, oh ini yang deket rumah. Oh ada ini makanan anak-anak milenial. Nah aku pesenin dia. Jadi mulai tidak online, real food nggak real food penuh. Jadi ada seling dengan roti apa waktu itu Mbak Yuliandra ya. Aku jadi pesanan tuh ya. Dah aku pokoknya support dia dulu, maunya dia makan aku siapin dulu gitu. Aku support Oktober. Mulai VCO. Oh ya untuk VCO pun akhirnya saya selama perjalanan KF jarang banget minum VCO. Karena males rasa kan akhirnya pokoknya abis setahun, tahun kedua tuh sak-saewa ya pokoknya real food. VCO kalau ingat diminum, udah gitu aja. Teh hijau kalau bisa sempat buat ya minum, enggak juga nggak apa-apa. Tapi dengan badan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi saya nggak peduli dengan apa itu. Udah, malah saya sekarang gara-gara TFH jadi mikir, oh gitu ya, oh gitu. Malah jadi waduh, kebanyakan koridor. Saya bilang wah ini kok piye, nah ini anak cewek kan, akhirnya ikut. Nah cuman dia saya nimbang dulu sebelum ini nggak mau.
Dan tapi jalanin sampai sekarang dia udah fine. Terus udah dia jalanin Oktober, terus nah sampai dengan kami berdua kan akhirnya di rumah karena dia baru mulai. Kemarin dia berhenti itu karena masalah apa sih Dek, kamu yang VCO enak itu ya kalau nggak salah, itu sampai beli VCO yang paling mahal biar nggak enak. Wah, ibunya mah tekor 100 mili itu sampai berapa waktu itu, harganya mahal banget ya, 200.000 berapa. Ya elah mahal bener lah, ini hidup saya bilang. Akhirnya berhenti kan. Nah akhirnya kita akalin pakai apa, pas baca-baca di itu kan, oh ada VCO kapsul. Saya juga nggak bertanya dengan grup apa boleh apa nggak, pokoknya tuku beli, dah Dek nih minum VCO. Dah saya juga nggak mewajibkan dia 3 jam sekali minumnya sekian, nggak, wes pokoknya saya kamu minum aja, habis kita beli lagi, wes gitu aja, jalan kita. Aku juga akhirnya ikut-ikutan pakai kapsul itu karena biar gitu gampang kan. Iya. Kasih contoh. Kasih contoh, pokoknya itu aja. Nah, jadi contoh. Selesai itu juga mulai memperbaiki diri karena ikut keto fitnessnya Mas Ebi kan. Yeah. Nah itu udah ikutan, oh harus ini, harus walk out. Malah jadi sempat ketagihan walk out ya Mas. Jadi, ini gelendir pusing neng kok mulai apik ya gitu. Tukang pijet tuh bilang, Bu, kok ini Ibu kencang lagi. Gitu. Udah tambah semangat lah itu. Udah kayak gitu. Nah, tapi aku nggak bulan Mei ya kita bulan Mei kemarin tahun 2020 karena ibuku tinggal sendiri, kami memutuskan untuk pindah rumah. Karena ibuku tuh tipikal orang nggak bisa diam, jadi aku pikir harus jaga beliau. Kebayang nggak ibu masuk rumah sakit, aku nggak dikasih tahu, cuma ditelepon keponakan Bude, Eyang masuk rumah sakit, nah kan? Buset. Apa nggak dokter di sana? Iki anaknya kurang ajar amat, nggak ada yang ngambil orang nggak dikasih tahu. Gitu. Nah, saya nggak bisa gini. Saya akhirnya saya kontrakan rumah, saya tinggal sekarang sama ibu nih. Sekarang saya di rumah ibu untuk jaga beliau. Aku bilang kan, itu kan udah pandemi. Eyang nggak boleh keluar, nanti kena virus gitu ya. Nah, saya nggak tahu toh. Iya. Nah, anak-anak lapor. Kalau aku pergi ke kantor, kan udah mulai pergi ke kantor tuh bulan Juni kalau nggak salah. Eyang pergi ke pasar, Bu. Orang tua ya. Nggak mau nyusahin anak. Padahal pagi-pagi kalau jam 4, jam 5 saya ke pasar, saya bilang gini, Eyang mau titip apa? Iya. Begitu kita pergi ke kantor, dia ke pasar. Berangkat. Akhirnya Desember, anak-anak ribut. Dan 2 minggu ibu ada masalah dengan flu. Nah, kebetulan ibuku orang nakes, pensiunan nakes. Susah kan bilangin orang nakes, orang ilmunya tinggi. Saya aja belajar ilmu nggak bisa gitu. Bisanya pokoknya ayo gitu kan. Susah. Orang dia nenek tuh bisa ngobatin sendiri, beli obat sendiri. Obatnya ini. Bisa segambreng dia beli obat, ngobatin. Mas Dito, anakku yang besar. Mas Dito sakit ini Mas, minum obat. Gitu. Seperti itulah ibuku. Jadi ada cucu yang sakit, minum obat. Itu ibuku. Akhirnya dia obatin sendiri, usahain obat sendiri pokoknya. Dia seminggu dulu ya dia flu apa gitu. Nah tiba-tiba anak-anak gini, Bu, itu kayaknya gejala deh. Ibu mesti, aduh apalagi ini ya udah bujuk ibuku, ayo Bang kalau benar kena COVID kan. Akhirnya bujuk dia mau untuk tes swab. Nah swabnya ini supaya dapat murah, aku ikut swab lab di kantor dong, dapat diskon. Les swab di kantor. Nah kalau swab dari rekomendasi kantor berarti kan otomatis kantor monitor dong, walaupun itu aku bayar sendiri, bukan dari bayaran kantor. Cek swab. Nah cuman aku berpikir gini, kalau aku swab, kita nih kan selama pandemi nggak check up ibuku. Kondisinya sekarang apa? Karena ibuku punya masalah saraf kejepit di lumbal 4 sama lumbal 6. Oh, ada HNP juga ya. Itu pun salah dokter.
Harusnya ke dokter saraf, dia ke ortopedi, oh enggak. Waduh. Pokoknya cantik Ya ya. Aku sudah. nggak ngerti-ngerti gitulah. Iya sudah. Udah jalan. Akhirnya kan swab, besok kan hasilnya. Besok pagi aku bilang sama ibu, Yan, kita besok check up lengkap ya, supaya saya sekalian. Sekalian supaya aku tahu kalau nanti yang terinfeksi, aku bisa gimana-gimana ada hasil check up. Kalau tidak, kalau ada masalah juga aku harus gimana-gimana ada gitu kan, memang check up. Jadi apapun itu. Check up lah kita pagi-pagi kan, pagi-pagi buta supaya nggak kena-kena. Wong tua aja 78 tahun kan Mas Budi. Lah, check up hasil keluar kan jam 12 jam 1 tuh keluar. Kita berangkat pagi check up tuh pas labnya buka kita langsung yang pertama. Jadi nggak kena apa. Jam 6 pagi itu saya ingat karena harus puasa dari mana. Nah, jam 1 Eyang udah aku antar pulang, aku ke kantor. Jam 1 siang dapat kabar dari dokter kantor kalau ibu positif. Cek. Wes namanya di sini nggak keru-keruan ya nggak keru-keruan. Iki arta opo kengko gitu ya. Aku harus gimana? Udah pokoknya bodo amat dulu. Bu Nino harus pulang dan Bu Nino harus swab besok dan Bu Nino harus isolasi. Instruksi kantor. Instruksi kantor. Daripada saya juga di rumah kenapa boyongan kita semua swab. Rumah saya swab. Saya swab. Hasilnya adalah waktu itu pas mau malam Natal. Hasilnya adalah aku sama anak cantik ini negatif. Yang negatif. Yang lainnya positif. Twing-twing lagi nggak? Mau diapain kalau udah gini ya? Wes aku tapi tak meneng saya langsung temanku yang dokter-dokter tak jabriin. Termasuk Mbak siapa dulu tuh yang dokter yang di Solo tuh juga gitu, termasuk Mas Tio dong, japri ini. Terus aku kirim hasil check up ibuku ke dokter yang umum sama ke Mas Tio. Aku kan orang yang males baca hasil lab Mas, pokoknya baca aja dokternya bilangnya bagus enggak ya wes hasil dokter saya aja gitu aja aku dibaca Mas Tio enggak ibu bagus nih bla bla bla, alhamdulillah bagus. Jadi berarti kan nggak peningnya turun. Aku punya juga oke. Mas Jo bilang oke, cuman ada waktu ada infeksi kandung kemih kalau nggak salah karena saya memang kurang minum. Itu aja. Jadi satu masalah berkurang, tetapi masalah kena virus semua ini yang pusing kan. Langsung saya isolasi kewajiban isolasi termasuk anak-anak. Nah. Anak-anak dokter kantor bilang itu harus isolasi ke ini loh, nggak boleh di rumah semua gitu. Mau isolasi kemana? Orang rumahnya di sini. Aku cuma kebetulan kan aku ada kos-kosan. Iya dok, anak-anak tak isolasi ke kos-kosan tenang aja, padahal nggak di rumah semua. Pokoknya nggak mikir. Terus arahan Mas Tio gimana ikutin. Terus kan kita udah ada beberapa kali TFH yang dokter-dokter kena COVID ya Mas Budi? Iya, betul. Aku putar ulang lagi YouTube-nya. Apa sih? 4 hari apa? Nggak boleh nggak usah puasa. Yang aku tangkap, makan aja. Kalau lapar makan, tidur. Itu yang aku tangkap. Selebihnya kenapa akibat MC kuadratnya saya nggak pikirin. MC kuadrat. Ikutin aja semua. Terus sudah untuk ibu kan saya agak-agak ribet karena tua kan 78 Iya, karena sudah sepuh, betul. Aku cuma mikir gini, temenku yang orang tuanya itu kena aja sebulan nggak kelar-kelar. Iki ibu mau berapa lama gitu kan? Terus, khawatir ya. Khawatir, tapi nggak tak liatin. Aku sampein ke ibu juga tempat pilih waktu dan ketika aku sampaikan sebenarnya ibu terkejut, cuman juga pura-pura nggak terkejut. Yang lucu, ada cerita lucu, memang kita nggak punya wawasan COVID dan memang orang yang nggak mau cari tahu itu, ibu itu tiba-tiba minta semprotan apa, Baiklin. Mana Baiklin? Disemprotin ke badan semua. Apa? Udah saking paniknya. Pokoknya ajaib. Oke. Nah, dengan
dengan instruksi dokter dan lain sebagainya, saya kan harus nebus obat ya Mas Bobi. Obatnya kebanyakan vitamin yang saya tahu. Ada satu obat virus yang tidak bisa ditebus, harus dirawat baru dikasih obat virus. Nah udahlah. Terus udah gitu karena ibu 78 tahun harus diisolasi ke rumah sakit, bukan ke Wisma. Wisma itu bawah 60, nggak boleh ke rumah sakit. Nah, puskesmas bilang, aku kan lapor dan itu dari hasil lab kita tuh udah dikasih ke puskesmas, jadi mau kita sembunyi nggak bisa, pasti kita telepon. Betul. Ya, ibu ini ibunya harus harus ke rumah sakit. Delalah itu kan akhir tahun ada kebijakan pemerintah yang mau pergi keluar kota harus swab. Iya. Dari swab itu kan terus muncul orang kelihatan kena COVID semua, rumah sakit penuh, ibu tuh nggak dapat rumah sakit. Setiap 2 hari sekali itu puskesmas, Bu sabar ya, belum dapat rumah sakit. Iya Mbak. Dengan ketar-ketir. Yang lucu lagi aku diskus sama Mas Tio, aku cuma lapor kan ke kondisi ibuku dan memang Mas Tio late respon, tapi buat aku ngebantu sih, karena aku kan juga ada beberapa dokter, cara nanganin steril. Kebayang nggak aku nyeteril kamar berapa orang kita? 4, aku sama dia aja yang negatif. Dan anakku yang besar kan kena. Yang miss lagi di sini adalah anakku yang besar itu sebelum tes swab itu tidur bareng sama aku, adep-adepan, anduknya jadi satu. Nah, kok dia positif aku negatif, dianya positif aku negatif, ya toh. Iya. Aku nggak tahu kenapanya, aku nggak mau ngomong karena KF juga, tapi aku nggak tahu proses MC keluarganya, saya nggak ngerti. Intinya ketika kita belum tahu si kakak itu positif, kita nih tidur bareng karena aku memang sama anak-anak suka ngumpul di tempat tidur. Aku juga sama dia juga tidur. Miss. Dan itu pun satu anduk, kita bertiga tuh satu anduk. Satu sabun yang batangan, mau nggak? Satu sabun batangan, bukan kalau sikat gigi masing-masing. Kayak gitu. Miss kan? Nah, kakak positifnya udahlah. Begitu positif Kak, positif udah, karena aku nonton yang dokter KF, hayo semua harus KF gitu. Jeglek KF, besok nggak ada nasi, wes langsung KF. Kebetulan kan aku selalu beli stok induksi ya, buat 1 minggu, pakai itu yang ada karena langsung kita nggak boleh keluar, langsung isolasi kan, nggak boleh. Pokoknya untungnya ada telur banyak apa, pakai itu. Nah untuk ibu kan nggak bisa nelen, udah sepuh dan dia mungkin satunya udah lama. Aku bikinnya katanya telur ya, mau buat apa nih nggak ngerti. Aku bikin nggak bisa nelen, telur satu aja seharian nggak nelen. Aku chat sama Mas Tio, ini nggak bisa masuk makanan piye Mas, nggak apa-apa. Ih Mas Tio nggak apa-apa, nggak lihat ibuku yang berbalut tulang apa, nggak apa-apa, ini nggak masuk apa-apa kok gitu ya. Ya pokoknya tapi aku nahan sebel juga sih waktu itu. Ya wis Mas Tio aku bilang kok nggak. Nah saya sendiri kan karena nggak ngerti MC program, udah jalanin aja. Terus tiba-tiba aku lihat Facebooknya Ciang, mamahnya juga sama kena gitu kan. Dia Ciang itu kan rajin upload makanan buat mama. Aku punya. Bikin kayak gitu. Bikinlah aku bubur itu ya Ciang, bubur telur. Bubur telur. Bikin. Hari kedua atau ketiga aku bikinin bubur telur dan kebetulan aku punya kaldu ayam kampung kan. Aku punya, pakai itu bikinnya. Tadinya dia, aku nggak bisa makan, ini sakit sekali. Udah, yang pokoknya VCO-nya minum. Aku bilang gitu. Iya, ini juga diminum gitu. Dah pokoknya. Udah. Untuk Eyang, kalau anak-anak gampang kan, anak-anak tiap pagi VCO udah belum? VCO udah belum? Gitu. Ansipnya keliling pokoknya pagi-pagi itu. Minum VCO. Ini apa namanya vitamin semua. Udah selesai. Eyang yang worry. Si Eyang nggak bisa makan tuh 2 hari gitu ya Mas. Pokoknya tapi aku fokus, wes nggak bisa makan nggak apa-apa. Pokoknya minum VCO. Waktu itu Eyang nggak bisa minum VCO. Kebetulan di rumah ada persediaan MCT. Jadi kan nggak terlalu banyak. Jadi di rumah yang nggak bisa minum VCO ya tak kasih kapsul. Yang bisa minum VCO yang enggak VCO udah gitu aja. Udah nggak pakai patronan lah, bodo amat. Nah udah si Eyang akhirnya
bikinin bubur tuh hari kedua apa hari ketiga tuh Bubur telur. kali bubur telur 3 kasih Royco kata Cina bubur bawang putih dikit, nah udahlah bikin. Dia suka habis. Alhamdulillah dia makan sama tidur, bisa tidur. Dah gitu. Hari kelima kan dia nggak tahu kalau dia makan kan namanya orang tua ngemang-ngemang, telurnya banyak nih mahal kayak gitu-gitu kan. Kalau dibuburin kan nggak kelihatan Mas Bobi. Iya. Bang bikinin aja 4, 5 gitu kan. Terus naik tiap harinya. Terakhir, wah besok nih hari ke-7 nih. Harus swab nih. Karena kata puskesmas yang harus rumah sakit kan stres juga iya, kan nggak tahu kondisi dia. Aku ngobatin ngerti-ngerti nih tergantung si komando ini cetan tiap hari gitu aja, tidur ikut tidur gitu kan. Udah pada tidur kita siang rame-rame udah gitu aja. Jadi aku nggak terlalu beban juga dengan COVID itu, bodoh amat pokoknya ngikutin protokol. TFH-nya kata dokter itu sembuh, melok wae. Apa-apa. Udah selesai, kita swab kan. Sampai hari ke-7 pun saya belum dapat obat antivirus ya. Tapi yang mahal itu kan. Terus kebetulan dokter dari Solo itu kasih tahu aku pesen buat anak-anak. Mau sampainya kapan pokoknya usaha, namanya usaha aja. Nah terus hari ke-7 saya swab Eyang, hari ke-7 nih aku swab Eyang. Tapi mulai hari ke-6 hari ke-7 tuh Eyang nggak tahu kalau aku masakin dia 10 telur dan habis. Terakhir 12 habis. Dia nggak ngerti, udah biarin aja kan. Hampir sekilo. Iya, nggak apa-apa, yang penting masuk. Iya. Nah, selesai. Dan dia bilang enak, udah mulai enak. Mulai ya, dia nggak tahu kan. Saya juga nggak ngerti nanti efeknya apa, bodoh amat. Nah, udah swab, begitu swab, hasilnya besok kan, Mas Bobi? Hasilnya besoknya. Hasilnya besok, miss banget. Dan yang lainnya belum aku swab karena aku kejar Eyang dulu karena kan kantor taunya Eyang yang anak kan nggak concern. Nah akhirnya karena aku kan harus mendampingi pastikan nggak mungkin saya lepas nggak dapat rumah sakit steril tiap pagi kamar apa tuh yang cuci baju ngepel karena pembantuku juga kena jadi aku nggak boleh datang jadi semua tuh masak cuci apa aku kerjain by clean apa aku lah. Nah, sama Ade nih dikit-dikit bantu kan. Nah udah besoknya miss lagi. Negatif 7 hari loh. Sedangkan temanku yang orang tuanya itu 2 bulan. Aku pokoknya terima kasih sama Cian bubur telurnya itu. Bohongin Eyang. Demi kebaikan. Pokoknya penipuan ya nggak apa-apa lah, yang penting sembuh negatif gitu. Udah, tapi anak-anak kan kalau aku pikir kan Eyang wajib, tapi anak-anak aku pikir katanya 14 hari ya kalau untuk COVID ada tahap-tahapannya. Cuman yang aku pakai kesimpulan aja lah 14 hari. Akhirnya 14 hari aku swab mereka. Tuhan negatif, tinggal 1 si keponakan kecil si Rian yang positif waktu itu ketinggalan karena dia tuh paling nggak bisa minum VCO, jadi dia kalau ini nggak bisa nelen obat, disuruh nelen VCO itu juga kurang bisa, jadi dia nggak bisa. Nah aku pikir nih gara-gara dia nggak minum VCO kali ya, jadi ketinggalan sendiri. Tapi dengan itu dipakai patokan, cuma itu ini kepala saya isi. Kepala saya, sudah minum VCO-nya yang banyak, tungguin pokoknya. Dah, kepala saya cuma ngerti. Dan selesai, akhirnya semuanya negatif, puji Tuhan. Sejak itu saya memaksa satu keluarga nggak ada lagi nasi. Itu bulan apa ya? Desember sampai sekarang. Jadi nggak ada lagi kita nasi, nggak ada lagi apa-apa, nggak ada. Tetapi yang jadi beban saya, karena berarti balik lagi, saya tipikal orang harus tanggung jawab. Nggak mau, aku mesti ngotak toh, makanannya tiap hari mesti ada. Terus efek dari TFH juga ada. Aku nggak terlalu stres untuk berpola kayak awal dulu harus puasa, enggak. Kan Mas Yo, pokoknya makan nggak apa-apa ya Mas, nggak apa-apa, yang penting revo.
Jadi anak-anak tuh awal-awal ya nggak puasa, pokoknya aku pagi-pagi sediain makan real food, boh apa, pokoknya ada, entah itu sop iga, entah itu soto Betawi, pokoknya pagi-pagi itu aku mau ke kantor itu udah ready semuanya gitu, entah itu apalah pokoknya. Jadi kan aku nggak mungkin masak itu aja kan, balik lagi belajar masak buat orang serumah tuh tanggung jawab lagi, udah nggak apa-apa, tapi ya udahlah begitu dilakoni aja. Nah selesai sampai sekarang mereka KF, miss lagi. Sebenarnya kan saya juga nggak tahu, saya kan bukan orang yang seneng jalan trekking. Nah, saya trekking ke perahu. Before-nya saya nggak pernah naik gunung. Nah, ke perahu itu saya cuma bekal telur asin bawa dari rumah. Saya nggak ikutan makannya mereka pagi-pagi. Pagi-pagi saya nggak ikut makan. Nggak ikut makan. Saya cuma bawa minta kopi pahit aja. Nggak ikut makan. Kamu nggak lapar? Enggak apa-apa, santai aja. Saya bilang gitu. Nggak usah mikirin saya gitu. Kan saya bilang ternyata itu nggak tahu saya itu 52 waktu itu, nggak ngerti dia di atas, jadi dia jalan kita sama-sama aja di atas, baru saya cerita kan porternya kan masak Indomie gitu-gitu kan. Nah, ayam bakar masih saya makan lah, karena ada kecap-kecap katanya buat ngilanginnya kan teh hijau. Nah saya nggak ngerti nih ya, pokoknya nggak ngerti apa itu artinya. Dan saya bawa teh hijau tuh, entah air panas teh hijau, pokoknya kena yang buat saya, oh ini kena gula teh hijau, pokoknya itu aja. Efeknya apa teh hijau saya nggak ngerti juga lah. Nah setelah itu saya makan telur asin kayak gitu gitulah. Terus Indomie, mas saya minta telurnya dikasih 3 aja, mie-nya nggak usah, gitu aja. Udah makanan saya itu. Mereka gini, kamu tuh nggak apa-apa, nggak makan, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nah cerita saya sama porter bahwa saya usia saya udah sekian, pulang karena udah nenek-nenek. Padahal saya apain aja. Itu pertama kali saya trekking. Habis itu saya pingin, tapi di keto kemana gitu ya. Itu akhirnya ketemu sama Keto Fitness. Nah udah habis itu kan udah. Jadi saya seneng. Pagi tadi kan Mas Bobi tadi saya bilang, Mas aku paginya udah janjian trekking. Nah, tadi pagi saya trekking, pulang jam 4 istirahat. Seperti itu. Jadi sampai sekarang keluarga saya KFK, yang miss lagi di diri ibu. Ibu kan berarti mulai Desember ya Mas Bobi. Nah, sebelum itu dia tuh nggak kuat jalan, jadi kalau ke pasar aja dia naik motor, nanti diturunin, pokoknya jalan tuh nggak bisa jauh. Nah sekarang setelah KF ini Eyang jalan udah bisa jauh. Apa karena itu keto apa enggak, saya tidak tahu. Saya tidak mau mengklaim. Saya cuma bilang, padahal nggak pakai puasa ya Mas, nggak pakai puasa. Dan ibu makannya pun anak-anak suka lihat pelanggarannya banyak, tapi saya diamkan. Jadi kalau dia kan model orangnya, karena dulunya bukan KF, bayangannya dia makan itu harus nasi baru kenyang, gitu kan. Sampai sekarang itu juga ada. Dia juga orang nakes, yang saya nggak tahu fisiologinya gimana. Ya udah, pokoknya saya nggak paksa dia. Itu saya beliin aja shirataki. Saya beliin aja shirataki, dia masak sendiri pakai bumbu Indomie. Tetapi shiratakinya lebih banyak daripada telur kalau ya. Jadi repot. Saya boleh makan kokolnya lebih banyak daripada telurnya. Katanya sayang banyak-banyak telur mahal katanya. Aduh, ya sudahlah. Akhirnya saya ngakalin gini. Kalau pagi-pagi makan telur ayam kan dia bisa tuh makan telur ayam dipecah, ayam kampung gelok gitu. Bisa tuh dia. Nah, kalau mau jalan makan telur ayamnya yang, nah tuh lumayan kan. Terus saya coba, saya perhatiin makanan yang bisa gitu. Dia ikutan makan. Udah pokoknya dia ngikutin saya. Udah amazed dari si Eyang ini adalah sekarang itu dia sudah bisa jalan jauh ya deh tiap pagi. Terus
emahnya dia, gelegeannya dia tuh sudah saya nggak pernah dengar tiap pagi. Gitu kan. Jadi saya kalau saya cuma lihat fisik gitu, karena kan kalau yang ditanya gini-gini, orang malas enggak kok biasa aja, enggak kok biasanya gitu. Saya cuma lihat fisik aja. Oh dia nggak pernah gelegean lagi. Oh dia udah nggak pernah kram lagi. Dia nggak pernah ngeluh. Kan kalau wong sepuh kan biasanya kram-kram itu ya, apalagi wanita itu ya. Nah, itu udah nggak dia keluhkan lagi. Itu aja saya baca itu aja. Jalan udah mulai bisa pagi tuh jauh balik. Udah bisa makin lama. Nanti pulang jalan dia cerita, aku tadi jalan sampai sini loh. Dalam hati berarti lebih jauh ya. Jadi tapi aku nggak komen, lo biarin aja gitu. Terus sekarang udah jalan juga, cuci juga nggak bisa diem. Berarti kan tenaganya udah lebih baik ya. Terus dia keluhan sarafnya itu dia udah nggak pernah omongin lagi. Biasanya kan kalau dia sakit di sarafnya itu dia akan ngeluh. Gitu. Nah ini aku nggak pernah dengar ngeluh. Jadi aku terus terang tidak pernah tanya, tidak pernah mengkepo, tidak pernah apa. Dia sendiri yang aku gini. Cerita, dia sendiri yang cerita ya. Kalau saya tanya, nggak biasa aja. Gitu. Jadi ya itu aku nggak tahu lah apa itu anak. Udah itu miss-nya untuk yang anak-anak. Nah kalau Rian ya Dek ya, kalau yang keponakanku kan ada keponakan karena orang tuanya meninggal, terus jadi kita itu namanya Rian, suka ikut keto trekking juga. Itu makanya that's why saya nggak terlalu perhatiin HC gitu loh. Kalau nggak mau pusingin ilmu. Makanya saya bilang Mas Bobi sama saya berarti ini keto aliran sesat nanti. Jangan sampai jangan sampai itu jadi patokan gitu ya. Dia cerita kan sama ibu saya. Tadi Rian pulang sekolah jalan kaki nggak capek. Tapi temen Rian itu ngos-ngosan, udah nggak kuat. Bangga dia. Akhirnya saya masukin virus keto itu dari situ. Kamu kalau kamu nanti bocor lagi, karbonya lemes loh kayak temennya. Saya cuma gitu. Kan temennya kan bangga kan kamu bisa tracking, dia belum pernah kan, coba kalau kamu nggak keto. Ya lemes. Gitu, akhirnya puji Tuhan sekarang punya kesadaran. Malah kadang-kadang, jadi saya di rumah nggak ada protokol harus, nggak, suka-suka aja dia makan. Itu dengan otomatis dia pada bisa makan, naikin jam. Pertama kali jam 8 atau jam 9 makan. Akhirnya mundur sendiri. Kadang-kadang baru jam 1 jam. Kok kamu baru turun? Emang kamu belum makan dari pagi? Belum. Lapar? Enggak. Ya udah, itu natural aja gitu. Eyang sendiri kalau mau makan jam 9, kicik, Eyang mau ngapain jam 9? Makan, ya udah, gini aja. Saya gitulah ceritanya. Aku sampai ini masuk, tetapi saya tidak terus. Oh ya juga. Ada bocoran. Karena aku nggak tahu situasi di rumah. Iya nggak apa-apa. Tapi aku terus tidak menyerah dengan oke, kalau gitu sak-sakmu aja lah. Wes aku nggak bisa kalau enggak. Aku tetap komitmen tidak ada nasi, nggak ada gula. Jadi komitmenku tuh ada seperti itu. Jadi kalau mau apa, udah ada diabetes, mau udah ada COVID, udah aku ajarin aja. Terus aku bilang sama kan, kasih virus lagi ke Eyang, kita jangan bahasa nakes deh, kalah. Aku cuma bilang gini, makan tuh cuka apel sama garamnya, nanti biar Eyang nggak kram-kram. Aku bilang gitu, wah itu dia rajin tuh minum itu. Efeknya benar apa nggak Mas Bobi? Karena ke situ saya juga nggak tahu ya, nanti di review aja. Jadi dia rajin tuh minum cuka apel sama itu. Nah kemarin ada virus lagi dari keto tracking tuh, keto fitness bikin lagi keto tracking kan. Itu ada virus lagi Mbak Elin. Itu deh pakein cuka apel, pakai gula, pakai diabetazol, pakai gimsat gitu kan. Enak tuh kayak Pokari. Racun kan itu. Orang taunya cuma cuka apel sama garam, tambah lagi diabetazol. Ya tak racunin juga sih Eyang.
Kan juga suka susah. Kita kan intinya gini loh, saya mau pola makan itu tapi kita nyaman, jangan bikin susah gitu. Aku nggak mau. Nah, akhirnya Eyang ikutin tuh, enak. Dia bisa minum banyak sekarang. Jadi gimana ininya lah. Terus dia nggak mau ngaku, kan dia udah bisa ngopi nih. Tadinya dia nggak bisa ngopi kan. Aku juga gitu. Tadinya aku nggak bisa ngopi karena dari kalau udah ngopi tuh deg-deg. Sekarang saya ngopi. Gitu. Nah udah si Eyang juga gitu, sekarang bisa ngopi, sekarang aku bisa ngopi. Nah itu kan karena itu, enggak juga sih kata dia, begitu selalu, tapi diemin aja, suka-suka dia. Nah terus saya juga, jadi mungkin kemarin ini kalau nggak salah 5 April Mas Bobi, saya kan ngopi pagi. Kalau pagi mau ke kantor, ini gara-gara ada info kopi itu memancing keton, jadi aku jadi pagi-pagi jadi tukang ngopi kan. Adalah nggak apa nggak, pokoknya ada isu begitu, gue ikutin gitu. Oh ini kalau ngopi nanti bisa walk outnya kuat, ikut aja gitu. Tapi kan maksud aku di akunnya nggak ada efek apa-apa, maksudnya ya nyaman gitu. Dan selama itu masih nyaman, bodo amat lah. Dan selesai saya Ginos waktu tanggal 5 April itu Mas. Ginos saya dinyatakan positif. Iya, kok positif gitu ya. Padahal saya kan habis vaksin juga. Apakah vaksin gue jadi positif gitu? Kemarin nggak vaksin gue negatif, kenapa jadi positif gitu kan? Terus kata si mbaknya di situ, ibu tadi pagi ngopi nggak? Saya mau. Kita tunggu ya teman-teman. Sepertinya di Mbak Nino nih. Kita tunggu di Mbak Nino. Moga-moga nggak mati lampu. Aduh, seru. Ternyata Mbak Nino ini storyteller. Ya. Oke. Ini sambil menunggu Mbak Nino kembali ya, aku share foto devo-revonya beliau ya. Memang beliau ini dari awal memang tidak gemuk ya, tidak obes. Ini foto beliau di awal ya. Kemudian ini juga foto devo ya. Nah, kemudian beliau mulai ber-KF yang tadi dia sempat cerita itu, mulai nyoba. Nah, ini transformasinya tuh. Nah, ini kebetulan pas diambil pada saat dia trekking ya, pada saat dia trekking yang terakhir. Perubahannya enggak terlalu, tapi secara stamina teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Dan tadi yang sudah disampaikan ya. Nah, ini karena beliau sudah mulai senang trekking ya kan. Nah, udah sampai di mana tuh? Nah, ini beliau sudah kembali. Sambil nunggu Mbak Nino kembali online, aku tampilin foto-fotonya. Nah, ini terakhir sama lanjut tadi sampai di apa ini yang positif lagi waktu Genus. Iya, Genus. Terus Mas Tio bilang nggak mungkin gitu. Akhirnya saya PCR, itu langsung besoknya PCR. Terus hasilnya puji Tuhan negatif. PCR-nya negatif. Oke. Saya bilangin, ya kok negatif, orang saya berharap positif gitu. Tahu banget ya. Kan kalau Mas Bobi, karena kan saya berapa kali trekking atau bis trekking atau apa. Capek kan, saya nggak punya waktu istirahat, saya disuruh istirahat nih gitu kan, lumayan kayak kemarin gitu kan, ngarepin minum PCO banyak juga sembuh gitu kan, pikir saya ya. Pemikiran sederhana. Cetek banget ya. Nah, terus udah negatif kan, negatif, ya udahlah negatif gitu. Kenapa nggak positif sih? Gitu. Orang mah berharap negatif ya, positif biar bisa tidur. Gitu. Oke. Seru. Dasarnya ya udah akhirnya
sesudah itu ya udah akhirnya yang saya miss itu sampai sekarang ya itu tadi, kok jadi saya diracunin sama orang keto fitness nih jadi trekkingan, tapi ya udah lalah kok nggak kapok gitu ya, udah padahal capek gitu ya, ajaib malah intinya ya buat saya nggak tahu lah, mungkin nanti Mas Bobi cerita dari efek amunisi itu apa, saya nggak ngerti. Pokoknya saya cuma ngikutin, nggak mau pikir panjang dengan MC Kuadrat. Terus saya kalau dengerin TFH sama SFH pun saya cuma istilahnya nyimak aja, terus habis gitu saya berelaborasi dengan pikiran saya sendiri. Oh ya, jadi gitu. Makanya saya ya gitu. Nah, terus anak-anak juga ya, puji Tuhan juga membantu banget work from home-nya. Jadi mereka nggak keluar kamar udah jarang karena ada miss juga dari si Putri ini, jadi kita paham workout ya, di workout apa gitu, jadi kita ngikutin benar gitu. Jadi dengan kondisi saya sekarang ini memang saya nggak ngerti signifikan banget kekuatan itu, karena memang kan saya tidak dari yang sakit ya, jadi saya nggak merasakan yang HC luar biasa atau apa, dan saya juga jalaninya enjoy, dan saya tidak pernah punya pikiran aduh entah gimana, gitu, enggak sih. Jadi makanya saya bilang layak nggak nanti ini diceritain, orang nggak ada apa-apanya, nggak ada siapa-apanya. Terus ya itu aja, recovery dari ibuku sekarang sudah seperti itu, walaupun istilahnya saya tidak protokolkan KF, apakah ini layak tidak disebut KF saya tidak tahu, tapi saya cuma melihat kondisi ibu membaik dengan obat ya, tidak banyak karena ini sudah lepas ya, syukur. Terus saya lihat obat di kamar masih banyak tapi maksudnya nggak berkurang gitu loh. Berarti kan dia nggak indikasinya itu aja kalau saya, karena kalau saya tanya gini gitu dia nggak akan jelasin gitu, nggak akan jelasin ya. Udah saya cuma lihat itu aja, saya kawalnya seperti itu. Anak-anak juga dan tidak banyak masalah lagi dengan makan kapan, ini kapan, enggak. Intinya saya kalau keluar rumah harus punya bahan di kulkas buat mereka olah. Yang pusing lagi buat saya, ada satu orang tua sama anak-anak milenial yang gaya makannya beda. Tanggung jawab saya untuk makanan. Jadi sekarang saya justru di KF sekarang saya pusing sama makanan. Kemarin kalau sendirian saya nggak pusing ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya saya yang bikin kue lah tuh. Tadi baru tanya Ciang kan, Iki bikin kuenya. Jadi tadinya kan saya nggak peduli bikin kue, mau dia saya enak nggak deh. Enak, alhamdulillah dimakan masuk habis, library, gitu. Masuk perpustakaan. Jadi singkatnya seperti itulah kalau mau panjang. Seru. Iya seru. Tapi menarik, walaupun jadi dibilang layak atau enggak itu sebenarnya bukan karena sukses sembuh dari penyakit, ya itu satu faktor ya kan. Tapi kayak Mbak Nino begini bilang apakah ini KF? Ya dibilang iya apa enggak ya tubuh sendiri yang paling paham ya kan. Tapi yang jelas seperti tadi aku jelasin, karena Mbak mencoba, aku bisa pastikan ya karena justru coba mungkin berbeda jauh. Walaupun Mbak tidak ada riwayat seperti ilmu apa mungkin riwayat yang kesehatan yang sama seperti yang Mbak pernah lihat di dokter aja, ada yang sampai stroke, ada yang sampai fatty liver, aduh berat-berat serem itu penyakitnya serem. Dan dibilang Mbak ini ndak aware karena tiap tahun kan MCU ya. Jadi
Jadi kontrolnya itu bagus. Nah, cuman walaupun kontrolnya bagus, yang aku tangkap tadi kan sempat ada HNP, sempat ada radang sendi, sempat mulai ada sudah muncul gejala asam lambung berlebih yang menyebabkan sendawa, ya kan? Terus itu yang tadi aku tangkap ya ceritanya. Ada gejala asam Gejala Ambeien ya. Nah, suka atau tidak suka, pola kita sehat yang selama ini, aku nggak bilang itu jelek, ya kan? Aku nggak bilang itu salah. Tapi kita juga nggak bisa menampik faktanya bahwa terjadi suatu akumulasi. Kalau bahasanya paling halus begitu, ada akumulasi sesuatu, walaupun itu dibilang pola hidupnya sehat. Ya, nah jadi itu semua orang di dunia di zaman modern ini mengalami. Ya, makanya kenapa Mas Tios bilang KF itu sebenarnya mengangkat pola hidup ancestral nenek moyang. Nah, makanya Mbak Nino itu nggak mau pusingin ilmu, aku malah bersyukur. Maksudnya nggak stres di situ. Itu udah mengurangi stresnya satu. Coba kalau pusingin ilmu mungkin jadi angsi, boleh nambah lagi anxiety. Nah, jadi itu yang dialami, dan yang namanya ketosis itu aku tegaskan di sini caranya banyak, Mbak. Caranya banyak. Kalau di KF ya kita lewat puasa, terus dibantunya itu selama proses adaptasinya dengan VCO. Itu. Jadi itu untuk membantu adaptasi menuju ketosis lewat puasa tadi. Nah di luar berkembang, ada diet yang ketogenik yang tanpa puasa. Mungkin ada ini Mas. Waktu awal anak di sini mulai KF kan saya VCO kan semua. Mungkin ada satu ya hal yang bisa saya tanyakan juga. Untuk keponakan saya yang saya bilang tadi nggak bisa minum VCO, itu sampai sekian itu tidak menyentuh teh hijau, tidak lagi VCO. Nggak pakai himsak ataupun cuka apel yang saya bilang tadi, jalan kaki. Terus saya tidak mempuasakan dia, dan dia sekarang sudah bisa mengatur polanya sendiri, jadi memakannya. Nah, apakah itu berarti kan tidak dengan amunisi? Betul. Nah, saya pikir kalau tadi Mas Bobi bilang adaptasi, VCO untuk adaptasi, mungkin dia beradaptasi waktu kena virus ya, udah ada VCO-nya. Sekarang nggak ada. Jadi ini sebenarnya kalau di zaman modern itu ketosis sesuatu yang enggak normal. Enggak normal. Kenapa? Makanan banyak, Mbak. Zaman modern ini makanan banyak, bahkan dibanding 10 tahun yang lalu di mana Gojek, GoFood belum ada, itu sekarang kan kayak disodorin. 10 tahun lagi bisa jadi di samping kita sudah ada nakas di tempat tidur, begitu kita bangun keluar robot langsung nggak usah heran ya. Dan memang ya disitulah problemnya. Ketika mulai banyak sindrom metabolik dan segala macam penyakit degeneratif ya. Makanya ketosis itu di zaman modern itu tidak normal, tidak umum gitu loh. Sesuatu yang ngapain kamu mesti ngakses capek-capek ngakses cadangan tangkimu sendiri. Kalau kurang energi makan aja. Iya. Ya, itu. Dan ya memang itu seperti yang tadi aku bilang, cara untuk mengakses tangki bensin itu caranya banyak. Mau KF bisa lewat puasa, mau diet ketogenik bisa, mau keto vegan juga bisa, mau pakai suplemen juga bisa, ya kan? Nah tentu masing-masing ini punya plus minus, tergantung penerapannya seberapa panjang.
Nah, kalau kita kenapa enggak mau dibilang diet? Karena memang ya seperti Mbak Nino begini, kan nggak ada protokol yang diterapin di rumah, gede-gede plakat ditaruh di pintu, mesti ini ya patokannya, kan enggak, ya kan? Boleh dibilang sekarang protokol malah udah nggak terlalu ini, tapi tahu Mbak Nino koridornya, hewaninya, atur stresnya, ya kan? Iya, saya masih polakan dengan apa? Saya fokuskan di rumah tuh dengan real food. Jadi saya pun kalau masak, saya nggak terlalu fokus dengan apa fase yang sesudah induksi itu apa? Konsolidasi yang ada sayur ya. Nggak fokuskan itu, kalaupun ada itu hanya untuk selingan si Eyang nih ya kan, kadang-kadang imajinasinya dia. Iya. Dia nggak stres juga, jadi nggak. Betul. Nah itu ya, ya, tapi Mbak, itu yang aku bilang Mbak. Jadi kadang-kadang ya ini Mbak, ini contoh yang bagus bahwa ini seseorang yang satu keluarga tidak memusingkan apa-apa, tidak tahu ilmu, tapi fine-fine aja gitu loh. Oh, kata ilmu malah aja. Pusing saya karena TFH itu pusing. Nanti Mbak coba lihat lagi rekaman TFH kita yang narasumber pernah nanya nakes itu. Aku memulai ketonya bukan makan hewani, sah nggak ya? dia soalnya hobi sayur. Itu coba nanti dilihat. Nah, aku tahu. Ya akhirnya fatty liver ya. Aku lupa fatty liver atau enggak. Dia memulai ketonya itu dengan dominan sayur. Pernah iya. Dia khawatir ini sah apa enggak prosesku ber-KF gitu kan. Padahal tahunya kan harus hewani. Tapi ternyata bisa, enggak masalah. Wong ketosis itu cuman kondisi yang mengizinkan tubuh kita mengakses energi kita sendiri di dalam cadangan tangkinya. Udah itu aja. Mau caranya pakai apa terserah. Nah, kalau sudah tercapai tinggal dipelihara kan? Ya. Melihara tanggung jawab ini yang susah. Yang aku maksud melihara ini Mbak, keseimbangannya. Keseimbangan ya. Yes. Nah, kayak tadi Mbak tadi sempat ngomong kopi ya kan? Akhirnya sempat kedeteksi positif di genosnya. Kalau mau cek genos jangan minum kopi ya. Tapi itu mungkin ada apa ini yang bisa aku bantu jelasin. Jadi kopi itu kan dominan mengandung kafein. Kafein itu begitu di dalam tubuh, dia menstimulus atau merangsang produksi adrenalin lebih. Sama orang kalau minum apa kayak kerating den itu kayak di bus. Kalau kerating den kan dia gula. Kalau ini kafeinnya nanti memicu kayak adrenalin. Mbak kalau pernah dengar steroid atau apa suntikan hormon yang buat orang jadi dari udah capek, udah lemes atau disuntik itu jadi langsung seger lagi. Itu adrenalin itu namanya. Yeah. Nah, adrenalin itu yang dipicu sama kafein dan adrenalin itu bagian dari stress system. Nah, kenapa aku mesti hati-hati di sini? Karena ketosisnya itu sudah menggunakan stress system. Jadi saat tubuh sudah bisa mengakses cadangan tangkinya sendiri, itu dia menggunakan stress system. Jalur stress system. Ya. Kalau ditambah kopi berarti bebannya bisa double. Tambah. Nah, apalagi kalau dibarengi sama olahraga. Enggak. Triple lagi. Itu yang aku maksud, mesti bagi bebannya harus seimbang. Aku ngaku dosa dulu. Terus terang nih sejak hampir 3 minggu itu kan aku kebetulan pembantu keluar. Jadi aku lagi kerja dengan ngepel apa segala macam nyuci bla 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 terus ke kantor tuh. Terus terang untuk WO-nya aku jadi skip, tapi aku alihkan ke pekerjaan umpamanya dengan nyuci atau apa ya.
mungkin itu jadi stress system juga ya. Iya, Karena sama. nggak sadar juga. That's why kenapa saya tadi bilang saya berharap bisa positif biar saya bisa tidur. Ya berarti kalau sudah merasakan sinyal kepingin istirahat, itu jangan-jangan sudah ada indikasi supaya butuh relax. Relax. Butuh Ya, relax, betul. ya. Nah, aku bersyukurnya Mbak Nino memang masih peka. Jadi maksudnya ya enggak mau musingin ilmunya, enggak mau punya target. Oh, cepat mau apa ini ototnya kebentuk atau gimana. Jadi nyantai gitu loh ya kan. Iya, Kayak paling tadi, nanti nanya Mas Ebi aja, Mas Ebi pantatku teplos, gimana caranya? Udah gitu aja. Ikutin lagi. nanya gerakannya seperti apa ya. Udah gitu aja. Ikutin, udah nggak mikir. Ya, Nanti aku briefing Mas Evi, Mas kayaknya mesti siapin banyak contoh gerakan. Khususnya yang ibu-ibu. Iya. Mengencangkan payudara Mas Ebi. Waduh. Makanya mantap. Itu mesti disensor itu. Dit. Oh ya, sensor. Oke. Aduh, ini memang menarik episode ini, layak loh Mbak. Kalau aku bikin polling sekarang di Zoom pasti bilang wah terusin ini. Jadi ini memang kalau aku tangkep sisi Mbak Nino jadi role model untuk ke keluarga, ya kan? Jadi role model untuk keluarga. Jadi ini yang menarik gitu loh. Ini yang justru banyak juga yang pengen punya impian satu keluarga, orang-orang dekat. Even Mas Tio ya kan, Mas Tio itu Mbak Lina aja juga on off loh awal-awal. Dan memang ya nggak bisa dipaksain. Nah, dia kurang apa founder ya kan, 12 tahun. Kalau Mbak Lina mau nanya ilmunya, sorry ya Mbak Lina kalau nonton. Saya sorry dulu. Mbak Lina kalau mau nanya ilmunya ya tinggal colek sebelahnya udah pasti dikasih tahu ya kan. Ya. Tapi itulah kehausan tiap orang beda-beda. Dan itu Mbak Nino memang enggak haus sampai mau teknikal, tapi belajar. Aku lihat dia Mbak Nino ini lebih belajar untuk peka di sinyal-sinyal alami tubuh. Jadi enggak mau terlalu kalau orang Jawa bilang ngoyo. Ya, nggak mau terlalu aduh mesti target. Aku ada loh Mbak beberapa yang aku bimbing itu, waduh luar biasa. Rupanya ada akarnya karena dia anxiety. Jadi kalau anxiety itu tanpa sadar punya target. Karena apa? Main sederhana kok targetnya, mau cepat sembuh karena sudah capek, ya kan? Jadi kalau bisa begitu jalanin KF, nggak lama gejalanya hilang, langsung dia bisa, kayak gitu. Aduh, Mas Bobi, aku punya pengalaman itu. Mungkin Mas Alifuddin ya, yang kemarin meninggal Mas Alifuddin ya siapa? Almarhum ya, Mas Alifuddin ya. Tahu nggak? Saya tadi yang Mas Bobi bilang. Jadi saya nih kan jadi ketularan virusnya warrior semua nih. Jadi kalau lihat orang sakit tuh nggak bisa diem. Aduh Pak, Bapak gini aja deh. Gitu ya, udah. Itu. Nah, kebetulan saya di kantor kan ada anak buah. Mungkin Mas Bobi juga tahu nih. Ada anak buah tuh DM berat. Dari awal saya ajak keto. Cuma dia bilang nggak mau, saya nggak bisa kayak ibu. Bisa deh. Nah, dia tuh sudah insulin 2 tahun atau suntik insulin tuh udah yang berampul-ampul. Terus hipertensinya tuh hampir seumur hidup. Aduh. Terus udah gitu sudah cuci darah. Aduh. Udahlah, udah lemes kan dia. Tuh saya. Nah, kebetulan dia anak buah saya kan, saya bisa komando. Nah, ini penyalahgunaan kekuasaan. Lah kan sama di rumah kan juga saya paksa. Gitu. Ya, udah gitu. Saya bilang gini, udah pas waktu itu kapan tuh dia sering izin kan. Terus suatu ketika saya bilang gini, Pak,
pantangan apa yang Bapak nggak boleh sama dokter? Dia sebutin gini, banyak banget pantangan. Makannya nggak boleh gini, makannya nggak boleh. Alah Bapak pantangan. Pantangan apa sembuh Pak? Wes gini aja, ikutin saya seminggu. Saya bilang, ikutin saya seminggu. Saya kasih, saya kalau nyuruh orang kan saya kasih semua amunisi kan. Walaupun saya nggak ngerti arti amunisi itu efeknya apa. Bodoh amat. Saya kasih VCO, saya kasih teh hijau, terus apa lagi himsa, terus apa MO, magnesium oil. Nah itu juga saya tahu belakangan kan. Saya kasih, dah Bapak pakai seminggu ya Pak. Nah, saya juga nggak polakan puasa kan, saya sudah tahu TFH itu kan. Udahlah, tahu nggak yang terjadi? Ini rasa berdosa saya sampai detik ini. Saya merasa berdosa sama Bapak itu. Begitu dia ikut, dia tahu nggak bisa jalan pagi. Terus tiba-tiba dia lepas obat. Saya cuma tahu laporannya dia, Bu, aku udah nggak makan obat. Pak, apa nggak salah? Nanti saya disalahin. Gue bilang gitu kan. Malah ketakutan sendiri. Iya, saya ngeri. Saya sampai waktu itu sama Mas Arifudin tuh kan. Kata Mas Ebi, Kak Mas Arifudin aja. Kata Mas Arifudin, ya udahlah Mbak, nggak apa-apa. Iya, tapi saya kelihatan ngeri. Orang saya bukan dokter kan, saya bilang saya bukan MC Kuadrat. Waduh, terus tiba-tiba dia bilang, Bu, saya udah nggak suntik insulin lagi. Mati aku. Pak, Bapak udah tanya dokter belum? Saya bilang, tapi saya enak kok Bu, nggak apa-apa. Mati lah gue bilang gitu. Terus, Bapak nanti cuci darahnya jangan terus berhenti ya, saya bilang gitu. Wah, ada apa-apa kan kacau saya. Iya, betul. Enggak, betul. Tapi saya enak Bu, katanya gitu. Coba saya ikutin Ibu dari dulu. Abis saya ngeri lihat Ibu ngeri. Saya kan suka minum mentah di kantor. Dia kan lihat. Karena kepala dia berpikir wajib, kalau ikut keto harus wajib. Itu. Bapak nggak begitu. Bapak pokoknya yang penting nggak masukin itu. Waduh, udah. Akhirnya pas dia jalan itu saya juga happy dong. Yang saya miss lagi dan saya terharu amat sangat ketika ada salah satu anak buah saya ulang tahun. Saya kan selalu bikin acara gitu ya. Saya selalu pasti beli real food dong buat saya. Mau saya ngadain acara, mau saya ngadain real foodnya. Saya beliin sate ayam 100 tusuk. Saya beliin. Pokoknya kan saya bisa makan. Saya beliin asinan Kamboja. Pokoknya cheating. Siap. Lontong, udahlah. Tapi saya nggak makan lontongnya. Terus saya bilang gini, kasih tuh Bapak itu sate. Bu, saya nggak bisa makan sate. Nanti mencret-mencret. Udah makan, nanti tanggung jawab saya. Saya bilang gitu kan. Kan pimpinan, perintah. Ya kan, Bapak harus ini. Oh, udah gitu. Iya Bu, iya gitu. Udahlah. Akhirnya dia makan sate. Kita tunggu ya Pak 1 jam, mencret nggak? Enggak, kata dia gitu. Terus dia makan 2 kan, habis itu pulang dia makan lagi. Bu, besok pagi dia langsung lapor, Bu, enak satenya. Terus kan ada waktu itu ada bonus kan dari kantor, ada bonus pas hari Jumat besoknya libur. Terus sudahlah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Hari Seninnya dia lapor, Ibu makasih ya, saya kemarin baru sekali-kalinya makan sama keluarga makan sate. Terharu ya. Jadi selama ini keluarganya itu nggak makan enak demi dia. Iya. Begitu dia bisa ngerasain makan sate yang saya kasih 5 itu nggak apa-apa, hari Minggunya dia traktir keluarganya makan sate. Dan dia melihat keluarganya seneng. Itu saya bilang, aduh, sampai gitu. Aduh, itu gitu. Terus habis itu kan ada check up. Dia kan dia cuci darah tuh Selasa Kamis ya Mas. Selasa Kamis dia cuci darah. Nah udah. Nah dia ngobrol dengan staf saya yang lain, dia bilang aku tuh sebel kalau udah cuci darah. Habis cuci darah saya lemes. Padahal saya udah enak nih ikutan Bu Ninu katanya gitu kan. Dia cerita, nah anak buah itu terus kan tadinya terus cerita nantinya sama. Terus udah, nah udah gitu check up kan. Selasa dia cuci darah, dia lemes, terus check up hari Rabu. Selama ini kan hipertensinya dia kan nggak pernah reda tanpa obat. Karena seumur hidup katanya. Check up hari itu dia udah nggak minum hipertensi seminggu ya Mas. Saya secara challenge seminggu, habis itu Bapak mau berhenti nggak? Enggak ah, coba dari dulu kata dia gitu kan. Udah, ya udah.
Aduh, tapi hati-hati ya Pak, Bapak mesti ke dokter terus tuh. Saya takut, saya bilang gitu. Yang mentorin juga kebang-kebis. Takut. Gila tuh orang nekat banget deh. Terus udah, dia check up, hipertensi normal. Ibu, makasih ya, saya normal, kata dia gitu. Saya cuma normal ya Pak. Dalam hati saya, gila aja nih KR-nya bisa begitu. Cuma saya intinya saya nggak ngerti ya, di situ nggak ngerti. Iya. Ya udahlah, syukur ya Pak ya. Dia terusin, iya Bu, saya mau begini aja lah, orang enak makannya, kata dia gitu kan. Nggak ada pantang-pantangan, kata dia gitu kan. Tetapi tahu nggak Mas, saya sedih. Jadwal dia cuci darah itu Kemis. Iya. Dia pikir dengan badannya enak selesai. Nggak cuci darah lagi. Nggak cuci darah, Minggu nggak ada. Apa nggak saya merasa berdosa tuh kayak gitu? Itu dia. Aduh, makanya, sampai sekarang saya merasa berdosa beneran. Ya. Nah, itulah kadang-kadang kita juga hati-hati. Hati-hatinya gini. Ini buat teman-teman ya, yang siapapun yang nonton video ini, berbagi itu boleh. Tapi ingat, tiap orang itu akan punya cara tangkap yang berbeda-beda. Betul. Orangnya polos banget Mas soalnya. Itu dia. Banget, ya Allah. Itu dia. Iya, enggak apa-apa. Ya kita tetap istilahnya ikhlas ya. Ya, kita melakukan ini juga bukan demi sesuatu. Aku yakin Mbak Nino juga murni ikhlas, tidak ada motivasi apapun, ya kan. Tapi ya itu tadi. Sekali lagi kita harus junjung tinggi bahwa pola hidup yang sudah kita pilih buat kita sendiri, ini juga punya pilihan yang sama tinggi derajat hak asasinya buat orang lain. Ya, jadi kalau orang lain tidak mau, jangan sekali-sekali dipaksa. Betul. Itu Bapak tadi tuh udah lama loh tahu saya keto tuh udah lama. Tapi sejak dia cuci darah, saya udah sebel gitu ya. Bapak seminggu aja pokoknya gitu. karena cuman akhirnya jadi rasa berdosa saya. Iya, nggak apa-apa. Saya jujur, saya dulu juga bukan nggak ada yang pernah lewat, ada juga. Karena gini, yang namanya membimbing itu tidak bisa 24 jam 7 hari seminggu. Betul. Ya kan? Dokter dimanapun juga sama. Ya, makanya saya selalu dari awal, dari sejak saya tidak mau menjanjikan. Betul. Ya, bahkan Mas Tio pun cuman usaha. Ya. Betul banget, iya. Ya. Dan ikhtiar itu sangat konsistensinya dengan motivasi masing-masing. Ya, dan juga cara menjalaninya. Kadang-kadang orang Indonesia itu ya bukannya saya juga orang Indonesia, saya juga pernah cuman mencontoh Mas Tio. Nyontek aja. Bahkan Mas Tio pernah WF3, saya juga kepingin WF3. Kebelasan. Tapi nyonteknya karena mikirnya loh, saya WF3 sekali kok enak. Lah, Kak F kan gaya hidupnya fokusnya di puasa. Udah saya WF3 aja terus. Nah. Keterusan karena mikirnya itu bukan mau sehat ya, ngalaminnya nggak enak juga, cuman mikirnya wah ini kalau sekali WF3 aja bisa ngeluarin ya nah termasuk yang Bapak tadi, kita nggak tahu, cuman mungkin menduga akan nih kapan lagi bisa lepas obat. Nggak, karena dia ngomong sama staf saya bilang dengan yang lain, wah saya kalau mau cuci darah habis itu lemes, orang saya udah enak seger. Itu yang saya sayangin tuh, saya juga dapat cerita dari istrinya, udah Bu, udah kita minta untuk cuci darah. Saya kan waktu itu langsung begitu dengar nggak ada, saya kan mantau lewat keluarganya karena dia nggak bisa pakai HP kan. Saya hati-hati banget karena memang udah parah itu kan. Nah saya hati-hati banget, Bu, dibawa ke dokter gimana? Nggak mau, dia memang nggak mau. Ngapain cuci darah, orang nanti saya lemes juga. Nah itu pemahaman yang dia nggak.
Ya, bisa itu gitu. yang kita nggak bisa intervensi Nggak kalau udah bisa. begitu. Kita Betul. udah usahain, Bapak, sampai katanya pas saya layak, istrinya tuh cerita, Ibu maafin saya. Enggak, Bu, ini udah takdir. Dia bilang, orang itu juga kita Syukurlah. udah panggil dokter ke rumah, dokter juga udah sarankan, beliau sendiri yang nggak Nggak mau mau. gitu. Sudah. Nah, Itu ini tapi kadang-kadang sisi seperti ini yang nggak tahu, orang luar nah, bisa menilai, wah ini gara-gara gitu kan. iya, Jadi kita legowo ya, kita tetap iya. ikhlas, kita tetap menebar kebaikan tanpa memaksa, tanpa perlu menjaminkan apa-apa, ya kan? Karena kita cuma mau berbagi. Itu aja. Masalah percaya atau enggak dikembalikan ke yang mendengarkan. Ya, Ya. jangan jadi aliran sesat ya. Kalau Mas KFM ya, Tio bilang kebetulan. jangan terlalu polos. Kalau aku pakai istilahnya Mbak Nino, jangan terlalu polos-polos juga, ya kan? Tapi Carilah ilmunya kan. carilah mentor yang memang bisa ditanyakan, yang benar-benar menguasai gitu. Iya, Jangan cuma sekedar melihat, karena kayak Mbak iya. Nino begini, walaupun dia nggak haus ke ilmu, tapi dia melihat banyak orang dan mengambil benang merahnya. Dari mulai silent reader sampai ketemu tatap komunitas keto lewat Mas Ebi, beliau tetap belajar, Mbak Nino tetap belajar, sampai ketemu juga dengan Mas Tio, ya kan, melihat sendiri, ya. Ketemu berapa kali. Dan sampai detik ini pun aku yakin Mbak Nino juga masih belajar, Iya. mempertajam. Kenapa KF ini cocok buat Mbak Nino? Itu. Aduh, thank you Mbak Nino. Ini tanpa sadar episode terpanjang kali ini. Cerewet saya. yang dibilang tidak layak malah terpanjang. Tapi hebatnya tanpa technical. Kacau ya. Iya, enggak apa-apa. Thank you Mbak Nino. Iya. Untuk sharingnya kapan-kapan, karena Mbak Nino di Jakarta, aku moga-moga berdoa moga-moga kita bisa ketemu ya Mbak ya. Monggo. Siap. Aku dengar-dengar di komunitas katanya Mbak Nino ini penguasa GBK soalnya. Monggo. Bung Sewu, mungkin ada kabar baru juga. Kalau mungkin saya dibilang penguasa GBK, enggak lah. Kebetulan ditugaskan saya kebetulan ASN ditugaskan di GBK. Tetapi sejak Rabu kemarin saya dipindahkan kembali ke kementerian di lingkungan kembali ke kepresidenan di kementerian. Tetapi kalau seandainya memang masih mau seperti itu nggak apa-apa, karena GBK itu masih di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Jadi saya masih bisa untuk bantu atau apa, monggo. Nanti saya syukurlah. Jadi memang kebetulan aja kendali GBK langsung di RI 1, jadi tetap ada di situ, dan saya kebetulan cuma hanya fisik rumahnya aja saya nggak di situ, tapi pindah ke pusat. Kalau kantor pusat, kantor cabang, nah itu saya pindah ke kantor pusat, seperti itu aja. Jadi kalau mau ke GBK saya sudah secara fisik saya nggak ada, tetapi kalau mau janjian, kita mau ke sana, saya bisa bantu, itu aja. Siap. Thank you Mbak Nino ya. Statementnya juga udah cukup jelas ya, karena kita sama-sama tadi udah rangkumkan buat teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa ulang episode ini, temukan pesan moralnya ya, catat kalau perlu, dan jangan lupa nantikan episode berikutnya di minggu depan. Masih ada 2 episode lagi spesial Ramadan kita. Jadi teman-teman pastikan selalu stay tune. Siapa narasumber berikutnya? Tentukan aja, lihat aja nanti ya, pasti akan ada pengalaman yang lebih menarik lagi. Oke, selamat malam teman-teman, sampai jumpa.